Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Faiz Fauzi. Yang pertama ada kedua Regi San Fauzi. Yang ketiga ada Muhammad Arif Ramadan. Yang keempat ada Gumilang Saum Haryono. Lalu ada Adam Gustiawan. Dan selanjutnya ada Soleh Hidayat. Dan terakhir ada Imam Rusdi. Video ini dibuat untuk mata kuliah keamanan komputer dengan dosen pengampu Pak Hardiansyah, Eskom Mkom. Nah, untuk kelompok kami itu diberikan dengan materi eksploitasi keamanan. Nah, untuk eksploitasi keamanan itu saya akan cerita sedikit atau menjelaskan sedikit dari eksploitasi keamanan komputer ini. Itu adalah tindakan memanfaatkan kelemahan atau celah keamanan dalam sistem komputer. Nah, seperti perangkat lunak atau jaringan yang dia tidak mendapatkan akses yang tidak sah. Jadi untuk aksesnya itu tidak sah, lalu juga ada merusak sistem, terus juga ada mencuri data. Nah, lalu untuk eksploitasi ini biasanya dilakukan oleh penyerang atau seperti hacker menggunakan perangkat lunak atau metode tertentu yang disebut exploit. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu bisa bermacam-macam, seperti keuntungan finansial, sabotase, atau sekedar membuktikan kelemahan keamanan sistem. Nah, saya akan memberikan beberapa contohnya. Contohnya antara lain seperti yang pertama ada SQL injection, lalu ada phishing, lalu ada malware, dan terakhir ada buffer overflow. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan untuk rekan-rekan saya untuk beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi untuk rekan-rekan dipersilakan. Oke, di sini saya akan lanjutkan untuk eksploitasi keamanan komputer ini. Apa itu eksploitasi keamanan komputer? Nah, eksploitasi keamanan komputer adalah tindakan eksploitasi kerentanan dalam sistem untuk mendapatkan akses tidak sah atau merusak data. Nah, pentingnya memahami risiko keamanan untuk melindungi sistem. Di sini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis eksploitasi ada malware atau malicious software, program jahat yang dirancang untuk merusak atau mencuri informasi. Lalu ada phishing, ini adalah penipuan dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi sensitif. Lalu ada SQL injection, serangan yang memanfaatkan kerentanan aplikasi web untuk mengakses basis data. Lalu ada brute force attack, percobaan akses dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password. Oke, di sini ada statistik keamanan cyber. Menampilkan data terkini dapat menguatkan urgensi topik. Misalnya, pada 2023, jumlah pelanggaran data global meningkat drastis dengan rata-rata kerugian mencapai jutaan dolar per insiden. Di Indonesia sendiri, sektor perbankan dan e-commerce menjadi target utama. Statistik seperti ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menekankan perlunya tindakan nyata untuk meningkatkan keamanan sistem. Kemudian ada faktor penyebab kerentanan. Pertama, kesalahan dalam pengamanan sistem, celah keamanan dalam kode yang tidak terdeteksi. Lalu ada konfigurasi yang tidak tepat, yaitu kesalahan dalam pengaturan keamanan sistem, kurangnya pendidikan pengguna yang tidak paham tentang ancaman keamanan, dan yang terakhir ada keamanan jaringan yang lemah. Jadi proteksi jaringannya tidak memadai. Contoh kasus eksploitasi ada di WannaCry Ransom 2017. Apa sih itu? Serangan ransomware yang mengunci data korban
dan meminta tebusan. Cara kerjanya ya seperti memanfaatkan celah keamanan di Windows yang belum diperbarui. Dampaknya menyerang lebih dari 230.000 komputer di 150 negara, termasuk rumah sakit dan perusahaan besar. Terus ada kasus Heartbleed Bug, yaitu pada tahun 2014, yaitu kerentanan di OpenSSL yang memungkinkan pencurian data sensitif seperti password. Cara kerjanya, penyerang bisa membaca data di server tanpa izin. Dampaknya yaitu mempengaruhi jutaan situs web besar, termasuk Yahoo dan aplikasi perbankan. Baik, saya akan menjelaskan dampak eksploitasi keamanan. Yang pertama ada kehilangan data, penghapusan atau pencurian data yang penting, kemudian ada kehilangan finansial, kerugian ekonomi akibat serangan termasuk biaya pemulihan, dan yang ketiga ada penurunan reputasi, kehilangan kepercayaan publik terhadap organisasi yang diserang. Kemudian yang keempat ada ancaman keamanan nasional, serangan terhadap infrastruktur kritis yang dapat membahayakan negara. Kemudian di sini ada tren terkini dalam keamanan komputer. Dalam beberapa tahun terakhir, tren keamanan komputer terus berkembang. Salah satunya adalah penerapan artificial intelligence atau AI untuk mendeteksi ancaman secara proaktif. Selain itu, munculnya Zero Day exploits menunjukkan pentingnya respon cepat terhadap celah keamanan baru di era Internet of Things atau IoT. Keamanan komputer perangkat menjadi perhatian besar, mengingat banyaknya perangkat IoT rentan terhadap serangan. Membahas tren ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana keamanan komputer terus berubah sesuai dengan teknologi yang berkembang. Untuk metode pencegahannya, yang pertama ada pembaruan secara rutin. Selalu memperbarui perangkat lunak dan sistem untuk mengurangi kerentanan. Yang kedua, penilaian keamanan berkala. Audit sistem secara berkala untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan. Kemudian yang ketiga ada enkripsi data. Mengamankan data sensitif dengan metode enkripsi. Kemudian yang keempat, pelatihan keamanan pengguna, meningkatkan kesadaran pengguna terhadap ancaman dan cara pencegahannya. Kemudian ada peraturan dan kebijakan keamanan. Reguler seperti GDPR di Uni Eropa atau Undang-Undang ITE di Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan data dalam skala global dan lokal. Kebijakan ini memaksa organisasi untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan pembaruan pelanggaran kepada pengguna. Menyoroti regulasi ini membantu audiens memahami bagaimana hukum dapat mendukung upaya keamanan komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait teknologi proteksi. Firewall melindungi sistem dari lalu lintas jaringan yang tidak sah. Antivirus atau anti-malware mengidentifikasi dan menghapus program berbahaya. Sistem deteksi intrusi atau IDS mengawasi aktivitas mencurigakan di jaringan. Virtual Private Network atau VPN mengamankan koneksi internet dengan enkripsi data. Selanjutnya tentang studi kasus solusi keamanan, yaitu yang pertama Zero Trust Model. Tidak ada akses yang dapat dipercaya. Semua permintaan akses harus diverifikasi baik dari dalam maupun dari luar jaringan. Yang kedua, Multifactor Authentication atau MFA, yaitu menambahkan lapisan keamanan ekstra seperti kode OTP atau sidik jari selain password. Dan yang ketiga ada segregasi jaringan, yaitu memisahkan bagian-bagian jaringan
untuk membatasi dampak jika terjadi serangan sehingga tidak semua sistem terdampak. Yang selanjutnya, rekomendasi tool open source untuk keamanan. Perangkat open source seperti Wireshark, Metasploit, dan Nessus adalah alat populer untuk mengidentifikasi ancaman dan melindungi sistem. Penjelasan singkat tentang fungsi masing-masing alat ini akan membantu audiens memahami bagaimana mereka dapat digunakan untuk mempelajari keamanan komputer atau mengimplementasikan solusi keamanan praktis di organisasi mereka. Jadi, kesimpulannya untuk eksploitasi keamanan komputer ini ialah merupakan ancaman yang terus berkembang, didorong oleh kemajuan teknologi dan meningkatnya ketergantungan pada sistem digital. Serangan seperti malware, phishing, dan ransomware menunjukkan bahwa setiap celah keamanan dapat dimanfaatkan untuk mencuri data, mengganggu operasional, atau bahkan merugikan ekonomi dan reputasi organisasi. Untuk mengurangi risiko tersebut, pendekatan holistik diperlukan. Itu meliputi pembaruan sistem dan perangkat lunak secara rutin untuk menutup celah keamanan, penggunaan teknologi proteksi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data, penerapan strategi keamanan canggih itu seperti Zero Trust Model dan Multi-Factor Authentication. Kemudian edukasi pengguna agar lebih waspada tetap ancaman siber. Nah, dengan menggabungkan langkah-langkah teknis dan kesadaran manusia, organisasi dapat membangun pertahanan yang kokoh untuk melindungi data dan sistem mereka dari ancaman eksploitasi yang semakin kompleks. Nah, mungkin demikian penjelasan dari kelompok kami tentang mengenai eksploitasi keamanan komputer dan bagaimana kita bisa lebih memahami serta mencegahnya. Kita telah melihat bagaimana kelemahan kecil dalam sistem dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui metode seperti SQL injection, lalu ada phishing, lalu ada malware, dan terakhir ada buffer overflow. Dengan langkah pencegahan yang tepat seperti pembaruan sistem berkala, enkripsi data, penggunaan firewall, dan penerapan protokol keamanan yang ketat, kita dapat meminimalkan risiko eksploitasi keamanan dan menjaga sistem kita tetap aman. Semoga materi ini bermanfaat untuk wawasan dan kesadaran kita tentang pentingnya keamanan dalam dunia digital. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.